Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal biasa, nggak ada masalah, terus terjadi kecelakaan, ban tiba-tiba meledak, ya, rusak dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, kita tetap kita kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya, mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri, itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat, kan? Kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana, dia terus kecelakaan, ya dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam dia harus bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah itu yang dimaksud. Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus, ya, boleh saja, kan? Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah, kan? Memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama, ada perintah penekanan masalah agama, tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini, ya.
Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus. Ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik subur atau tidak, atau secara karakter. Kita cukup melihat keluarga ayahnya, keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya, itu semua dari gen ayah, jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh, saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahulah itu kan. Ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, misalnya kan lain. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa? Haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan? Haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan? Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawanlah, melawan semaksimal mungkin, dan kalau anda terbunuh anda mati syahid, gitu kan? Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang, anda akan mati kok pada saat itu, dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati ya. Seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati, itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu kalau datang ajalnya. Malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin jatuh, nggak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin, ini tercanggih menggunakan alat canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir, hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syariat dengan matematika nggak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Memang itu subhanallah, kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya bagi orang yang aborsi sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin? Jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang, tadi saya sudah bilang, kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya, gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah boleh atau tidak digugurkan, itu di bawah 4 bulan saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan karena dianggap belum ada ruhnya kalau ada masalah. Apa benar Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup? Ini
Lebih banyak ulama mendhaifkan, melemahkan riwayatnya, gitu. Mendhaifkan riwayatnya. Kalaupun ada yang berpegang pada riwayat ini, itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Umar bin Khattab belum jadi muslim. Bahkan Umar mengatakan dalam hadis Bukhari, dulu sebelum saya mengenal Islam, saya pemabuk keras. Mabuk. Salah satu opsi, salah satu riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam, dia bilang, waktu saya keluar, saya setiap pagi sampai malam mabuk, minum terus khamr. Waktu saya keluar mau cari khamr, saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk dekat Ka'bah. Maka saya pun menyelip-nyelip di antara kain kiswanya Ka'bah sampai mendekati Nabi dan mendengarkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Nabi menegur saya dan saya pun syahadat. Salah satu kisahnya. Nah, ada opsi yang ada cerita-cerita yang lain mengatakan Umar masuk dengan cara yang lain, dengan cara adiknya Fatimah yang baca Quran. Tapi seperti itulah gambarannya, gitu kan. Jadi itu apapun yang terjadi, kalaupun dibenarkan, itu adalah sebelum Islam, lain. Sebelum Islam nggak dihitung. Jika di zaman jahiliyah dulu kayak di zaman Fir'aun, jika keluar bayi laki-laki maka dibunuh. Namun di zaman modern seperti saat ini, bayi baru masih di kandungan sudah dibunuh, digugurkan. Orang lebih kejam zaman sekarang ya Ustaz? Ini nggak tahu, Allahu a'lam. Tergantung dia kejamnya seperti apa. Ini kapan sempatnya nih ngetik seperti ini, Masya Allah, rapi benar nih. Baru bahas apa sudah disiapin, bab membunuh. Bagaimana dengan hal pembunuhan karakter, berdosakah? Seperti kasus artis dihujat dan sedang diheboh cuma karena mengatakan ini fitnah, ini masalah fitnah saja. Fitnah lain lagi ya, itu dosa sendiri, nanti akan ada dosanya, ada bahasannya. Jadi tidak dikatakan ini istilah pembunuhan karakter itu kan cuma istilah. Bunuh tadi kita sudah bilang secara fisik sampai ruhnya orang itu hilang, gitu kan. Tapi fitnah memang lebih berat dosanya daripada membunuh itu. Karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada membunuh. Malah itu lebih berat sebenarnya, gitu kan? Lebih berat daripada masalah ini. Kalau masalah mengirim al-fatihah untuk orang mati dipermasalahkan, bahkan dikatakan penganut Wahabi, sedangkan dengan ada ustadz kawakan di TV yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga dan tidak wajib pakai jilbab, malah diam-diam saja. Gini loh, kalau saya pribadi nggak usah terlalu terpancing dengan apa yang sedang ada, gitu ya. Ini proses, ya proses. Nanti masyarakat bisa bedain kok. Kalau menurut saya nggak usah ikut-ikutan, sudahlah. Biarkan saja berlalu mereka berbicara. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Udahlah. Untuk apa habisin energi kalau saya di situ untuk ribut-ributan, jor-joran? Kalau saya melihat malah ini banyak orang awam di Indonesia yang tidak mengerti, malah sekarang bertanya, oh begitu ya, malah mereka jadi mau belajar gara-gara itu kan. Jadi itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosakah? Tentu saja kalau dia disuntik mati, dosa, nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa. Tentu saja tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali, itu dilarang, ya, tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa, itu ijtihad ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, nah, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat, kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja, maka tidak masuk insya Allah. Ustadz, pertanyaan 3 in 1, singkat padat tapi banyak. Jika makmum terlambat masbuk di masjid tapi sholat berjamaah sudah selesai namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah, jika ada satu orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia? Bolehkah jadikan dia imam? Haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya? Bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir? Apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat di hati sholat wajib? Saya ingatkan kembali ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat ya. Itu nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia untuk memberikan isyarat. Dia berdiri atau dia duduk, supaya dia tahu. Jangan tiba-tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja.
memberikan isyarat. Masalah dia terima nggak terima jadi imam mungkin karena tidak paham, itu nggak apa-apa. Yang penting antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir tepuk pundaknya langsung takbir, duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut orang yang sholat wajib, boleh ikut. Antum masuk di masjid, imam lagi sholat tarawih, kita belum sholat isya, jangan sholat sendiri, ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Karena pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian. Waktu Nabi SAW bilang siapa yang mau bersedekah buat dia, saudaranya ini, maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam, padahal Abu Bakar sudah sholat tadi. Berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal, maka dia pun akhirnya menjadi imam.